Sambil diperbaiki. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, mungkin tadi yang Rabu berarti sampai pelajarannya biologi, fisika, kimia, ekonomi. Biasanya guru-guru hebat semuanya. Sebagai gambaran Bapak Ibu, jadi sektor pertanian itu dibagi menjadi 3 komoditas utama. Yang pertama tanaman pangan. Tanaman pangan ini terdiri dari serealia, umbi-umbian, dan juga kacang-kacangan. Jadi kalau serealia itu ada padi, jagung kedelai, kemudian umbi-umbian ada ubi kayu, ubi jalan, kemudian kacang-kacangan ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Yang pertama tanaman pangan. Kemudian yang kedua hortikultura. Hortikultura ada sayuran, ada buah-buahan, ada tanaman hias, dan juga tanaman obat. Kemudian yang ketiga ada sektor perkebunan. Ada perkebunan tanaman semusim, ada tebu, ada tembakau, ada kapas, kemudian taunan, ada kelapa dan karet, serta tanaman-tanaman penyegar, ada kopi, ada kopi. Ini sebagai gambaran. Jadi kalau cerita pertanian bukan hanya padi saja, tapi luas komoditasnya. Dan dari berbagai komoditas ini ternyata variasinya juga sangat luar biasa. Variasi itu terdiri dari yang pertama dari sisi sosial budayanya. Yang SMA-nya mungkin di posisi di pegunungan akan dengan petani-petani dengan kultur budaya tembakau. Petani tembakau itu biasanya mirip dengan petani hortikultura, akan mirip dengan petani buah, tapi akan berbeda dengan SMA yang lokasinya di dataran rendah, mungkin lebih banyak ketemunya petani padi, petani sawah, petani jagung. Masing-masing karakter petani itu dibedakan dengan komunitas yang bisa follow. Bahkan kostumnya juga lain. Yang kedua pasar panennya. Masing-masing komoditas pengelolaan pasar panennya juga beragam. Daya simpannya, pengolahannya, pengemasannya, sarana distribusinya, industrinya, dan juga rantai pasoknya. Ini sangat menggambarkan bagaimana komoditas pertanian kita itu sangat beragam dengan berbagai macam variasi. Lanjut. Nah, untuk perubahan persepsi tadi, yang juga harus didorong adalah bagaimana peran strategis sektor pertanian baru. Yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi. Hampir 13% pendapatan ekonomi nasional kita itu disumbang dari sektor pertanian. Yang kedua, ini jadi disamakan terkait dengan MBG yang baru bergabung. Harapannya, kalau kami di sektor pertanian, MBG ini sebuah ekosistem baru yang menggerakkan sektor pertanian. Diskusi kami, alur sederhana dari MBG harapannya yang nanam, panen, poktan, kelompok tani, gabungan kelompok tani. Nanti yang beli panenannya operasi merah putih, yang mengolah BUMD yang ada di desa, kemudian dimasak oleh
kelompok-kelompok wanita tani, mungkin PKK dan sebagainya, kemudian disediakan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah masing-masing. Kalau alurnya bisa seperti itu, kayaknya kasus-kasus yang mulai viral di TV itu tidak terjadi. Atau sekolah juga berperan dengan mengoptimalkan kantin-kantinnya untuk bisa mengelola itu dengan membeli bahan bakunya dari petani-petani di sekitar sekolah. Ini gambaran kami berkaitan dengan itu. Kemudian pertanian juga berhasil dari bisa negara dan juga sumber pendapatan utama dari negeri. Dan yang paling penting penyedia utama lapangan kerja. Bapak Ibu mungkin besok kita dulu pernah mengalami COVID-19, hampir semua sektor itu kolaps. Bahkan sektor pendidikan itu harus berakhir. Tapi sektor pertanian tidak. Sektor pertanian tetap jalan, tetap kuat, tetap bisa menyediakan lapangan. Terus sudah ada ceritanya petani kena COVID, hanya dari. Jadi bisa dipastikan sektor pertanian menjadi sektor yang sudah teruji. Salah satunya dengan COVID. Lanjut. Nah, cerita lagi pertanian tidak hanya melulu di hulu, di budidaya. Kalau dalam alur agribisnis, pertanian itu dibagi 3 paling gampang, di hulu, di tengah, diproses, kemudian dihilir. 3 tahapan ini juga membuka peluang tenaga kerja, membuka peluang tadi. Bagaimana ini masih Cilacap. Menyampaikan kurikulum mengenai sektor pertanian dari berbagai perspektif. Ada sistem yang pertama dari sisi input. Pertanian itu bibitnya harus ada, benihnya harus ada, pupuknya harus ada, obat-obatannya harus ada, makannya harus ada, perawatannya harus ada. Kemudian di tengah ada proses budidaya. Dan yang ketiga ada proses hilirnya, ada proses bisnis. Nah, kalau dari pendekatan mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu, harapannya 3 proses ini bisa disisipkan. Bayangan kami seluruh mata pelajaran, seluruh materi ini bisa dikaitkan dengan sektor pertanian. Saya juga bayangkan kalau negara agraris ini bisa memulai pengertian sektor pertanian sebagai potensi utama negara kita, insya Allah nanti siswa-siswa kita tidak akan kaget-kaget kalau sektor pertanian. Misalkan di mata pelajaran fisika itu, mungkin nanti PR-nya bisa mengukur Yes, terima kasih. Abel Ibnu Jar. Lupa di tap-tap aja di follow ya untuk biar hari ini biar lebih seru. Jadi kami harapkan nanti mata pelajarannya semuanya itu harus pertanian, supaya kita siswa-siswa kita tidak terlalu dari potensi utama negara kita itu di sektor. Bahkan kami di beberapa kesempatan ketemu dengan teman-teman di Fakultas Teknologi Informasi Jakarta. Hubungannya sama pertanian apa? Masyarakat, pertanian, saya dengan siswa-siswa yang punya ide membuat game-game pertanian. Masuk game-game pertanian dan pertanian. Dari subsistem itu
pendekatannya selain tempat-tempat gratis, kami juga mencoba membangun asli kayaknya kita cocok cocok yang harus sawah terus sawah bismil dari satu komoditas itu bisa diturunkan berbagai macam produk. Padi, sekolah mewah sekolah mewah iya asli kita benar nyata ini lebih dilebarkan jalannya gaspal api halus Ini akses ke jenengan. oh iya jadi kalau mau ini kan sempit ya jadi ombon mending halus aspal keren luar biasa. Padi, beras, ini kita sekolah padi tapi harga berasnya tinggi. Nanti ada yang terus kita jagonya buat berarti kitanya aula aula ya Oh, ini biasanya tinggalan bangunan-bangunan lama ya Ini kan nggak ada. iya ya apa ya berarti memang andalan sama loro dari Bu Tesuti itu andalan karena luas sama juga pinggir jalan sempit dari berbagai macam hanya melebar kurang 1 hektar itu nggak saya ini tadi selain beberapa materi yang kami kan sampaikan tinggi, jadi nggak sumur. lah iya kami harapkan iya bener nantinya enak ya orang-orang dari sisi kurikulum maupun kebantu bisa dikembangkan. Yang pertama urban farming. Monggo Bapak Ibu, misalkan sekolahnya lahannya terbatas, itu bisa memanfaatkan urban farming. Urban farming itu Apa itu? Kok pakai perawat-perawat di iya dulu bisa, kemudian di taman-taman sekolah bisa dikembangkan. Kemudian yang kedua yang lebih luas adalah integrated farming system. apa Bu? Kalau ada urban farming yang bisa jalan, Kemudian luar biasa jangan ini. Emang luar biasa. Keren. Apik wis. Keren ya, Ibu ya. Keren wis apik. Luar biasa wis. ada peternakan kalau dimungkinkan peternakan yang bisa mudah dikembangkan. Kemudian kita juga mendorong smart farming. Smart farming ini juga salah satu penarik Gen Z dan anak muda untuk mau masuk di pertanian. Smart farming itu kami punya binaan untuk kita petani itu orangnya di sini tapi nyiram pupuk dan sebagainya kebunnya di Wonosobo tinggal pakai aplikasi di sana hanya menggunakan kemudian juga teknologi benar serta beberapa inovasi yang bisa dikembangkan. MGA Sebagai informasi Bapak Ibu, Jawa Tengah ini kalau dari sisi kelembagaan petani punya 61.000 kelompok tani Oke. dengan 550 penyuluh pertanian. Di berbagai kesempatan kami selalu mendorong nanti mungkin yang Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran ini yang di ekonomi juga mungkin mohon didorong anak-anak siswa itu bisa menjadi anggota kelompok tani, Pak. Nah, cocok Pak, cocok ya, cocok apik kowe. Kowe apik dong bagus. Wah. Boro-boro sing nom-nom sing tuwa wegah kok. Apik ya. Satu di mantap. Siswanya ditugasin untuk menjadi anggota kelompok tani. Biasa. Apalagi SMA yang Ahli konten tak Pak? Enggak. Wah, lagi pengen live aja. Nanti kan nanti juga bisa di YouTube. Kalau enggak hilang live. jadi pengurus kelompok tani. Kalau itu terjadi, pertama regenerasi petani
wong Brebes ke sehat ya. Blengong lah. YouTuber Pak. Enggak juga. Senja di pinggir sawah. TikTokers. Daripada itu rapat kelompok tani. Iya. Kopi di pinggir sawah. Seragamnya biologi. Wah itu aja rasanya. Jadi yang waktu ada yang pantai. Pakai kelompok aja kurang tenaga jauh. Tapi yang mana Mas KS. Mas KS hebat. Ini Mas KS ya, Mas KS. Kalau kutu. Nanti siap. Ini yang tinggal nunggu. Penempatan ini, Mas. Mantap. Nih, Bu pengawas cantik iya tuh ya. Sekarang jadi pengawas sekarang ya. Oh iya. Kemarin ketemu pas. Iya. Iya bercantik waktu pas main di LPMP. Iya ya benar ketemu terakhir pas di LPMP SMA 11. Bu siapa ya namanya? Bu Linda. Linda, assalamualaikum Linda. Valen Linda. Untuk bisa tahu bagaimana tahapan-tahapan pertumbuhan sebuah tanaman. Jadi Oriza sativa itu tidak asing. Masya Allah. Keren Pak, Oriza sativa. Sehingga mais itu biasa. Mungkin selama ini kita jauh dengan itu. Itu sebagai gambaran. Mas KS, Mas KS. Lembaga kelompok kita sifatnya bukan. Ada Bu siapa tadi ya? Bu Isti, Bu Ririn, Mas Nur, 3 nih yang calon-calon KS yang tinggal nunggu SK. Bu Ririn yang Pati. Secara ekonomi itu bisa dibantu. Semarang ya betul Semarang nih di Kabupaten Semarang, Vietnam. Petani-petani kita sudah menurun pengelolaan sumber daya alam. Saya kira wajar siswa ditugaskan ke sini masuk kelompok tani ikut kayaknya bisa orang profiling kelompok tani buat tayangan TikTok di sana ikut memasarkan hasil pertaniannya lewat Instagram lewat Facebook. Lanjut di aplikasi pertanian. Lihat. Maaf ya, ini ya live. Ini nama saya. Oke ya, mantap ya. Oke. Ketemu tuan baru Mas Toto. Iya, Tuan. dari Blora. Gimana Taslam? Blora. Sehat. Blora. Blora hebat ya. Siapa Mas siapa tuh ya yang ketuanya ya? Yang Amin sekarang. ganti ya itu ya. Sudah ganti. Tadinya kan bukan itu Pak siapa ya? Pak siapa ya dulu yang gede itu? Ya, aku sudah ganti sekarang. Cepet ya kan. Berarti 2 tahun sekali gimana? 2 tahun sekali. Cepet ya 2 tahun mau. Cepet ya, 2 tahun. Kalau 2 tahun terlalu cepet. Terlalu cepat. Baru ya setidaknya 3 tahun minimal. Betul kan ya Mas Nam ya? Kalau 2 kayaknya lebih anu. Iya. Ya 3 tapi minimal 3 lah, minimal 3. Minimal 3. Kalau 2 kayaknya cepet. Berbagai macam aplikasi bisa, bahkan aplikasi yang digunakan untuk mengukur analisis usaha tani juga bisa. Berbagai komoditas ada. Startup. Bahkan untuk mengakses modal pertanian untuk memasarkan hasil-hasil pertanian itu tersedia banyak sekali. Lalu Bapak Ibu guru yang Sama Mas Atono nih. Lah ini biar nonton Atono ya. misalnya media sosial, Instagramnya, Facebooknya, TikToknya itu ditugasi untuk
membuat konten-konten yang isinya pertanian supaya informasi mengenai pertanian ini bisa viral, bisa menandingi daripada joget-joget di tengah sawah sambil jadi memanfaatkan aplikasi pertanian juga bisa dimanfaatkan. Sobat tani. Oke, terus terakhir lanjut Apa ini? 1, 2, 3. Oke, Aplikasinya apa ya? terakhir kami sekaligus memperkenalkan unit kerja kami. Kami kebetulan ditugasi di Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Tengah yang kantornya ada di Desa Solopada, Kecamatan Perinsuran, Kabupaten Manado. Kami ditugasi melatih seluruh petani setiap tahunnya dari 3,3 juta petani. Kami dibangunkan juga menerima peserta magang biasanya dari SMK pertanian yang magang di kami selama 4 bulan. Kemudian teman-teman mahasiswa dari Fakultas Pertanian di seluruh Jawa Tengah juga magang di tempat kami, dan juga berbagai macam pelatihan yang kami laksanakan. Salah satu pelatihan yang berkaitan dengan teman-teman di siswa SMA adalah setiap tahun kami melaksanakan apa yang kami sebut sebagai Agri Training Camp. Jadi selama 1 minggu kami melatih siswa-siswa SMA, khususnya SMA dari perkotaan. Seminggu di balai kami kita ajarkan berbagai macam kegiatan, dari mulai tanam, mulai mengolah lahan sampai nanti panen selama 1 minggu di kantor kami. Insya Allah nanti tahun depan kita juga melakukan itu, dan juga pameran-pameran pertanian skala Jawa Tengah bisa kami laksanakan sebagai bentuk ekspresi inovasi dan juga display. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Mengusulkan sektor pertanian, baik itu dalam bentuk materi, dalam bentuk PR, penugasan, apa itu bisa dikaitkan dengan sektor pertanian. Karena memang pertanian tidak bisa lepas dari lingkungan. Kami punya keyakinan negara-negara maju pun selalu memulai kemajuannya dari sektor pertanian. Pembelajaran itu kita bisa berangkat dari sektor pertanian, bahkan berangkat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Insya Allah nanti siswa-siswa kita juga tidak akan terkaget-kaget kalau ditanya siapa yang cita-cita dari petani. Kolaborasi. Harapannya itu, dan lima turun atas kesempatannya kami membuka kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terakhir, di sebuah pengawasan pengajar kami selalu mendapatkan informasi konon. Besok kalau antrian masuk surga, Pak, itu antrian pertama itu adalah guru. Amin. Mantap Pak, luar biasa. Itu adalah petani.
Amin. Jadi tugasnya Pak Guru-guru juga membuat antrian setelahnya itu juga banyak yang masuk surga. Mantap. Jadi turun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aplaus yang meriah Bapak Ibu. Paparan yang lengkap dan membuka kita nih Bapak Ibu. Ternyata betul ya Pak bahwa aware atau peduli siswa-siswi kita terhadap pertanian, terhadap pangan, terhadap lingkungan itu juga sudah mulai ada penurunan. Maka memang di sini ada tugas kita bersama Bapak Ibu guru, seluruh staf OPD. Ya paling tidak adalah ada motivasi untuk siswa-siswa kita semua agar tetap peduli terhadap lingkungan. Salah satunya lagi segmen pangan. Karena kita hidup tidak akan lepas dari kontribusi bahan pangan. Tadi komoditas banyak sekali yang disebutkan Bapak Ibu. Untuk sesi pertanyaan, Bapak Ibu nanti bisa dicatat dulu. Kita masuk untuk yang sesi paralel kedua dengan narasumber dari Ibu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Kepada Ibu Izin Nadia, kami silakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, moderator khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu dari unsur pendidikan. Karena selama ini biasanya kita ketemunya ya teknis dengan teknis. Ini sekarang teknis dengan pendidikan. Jadi saya tahu ini mesti motivasinya dari teman-teman di distrik ini supaya Bapak Ibu itu paham tentang satu strategi kebijakan ketahanan pangan, kemudian yang kedua apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman di dinas unsur pendidikan ini dalam mendukung program pemerintah di ketahanan pangan ini. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Opik, saya Opik. Ini beliau ini dari dinas pertanian yang selama ini memang concern dan tugasnya mengawal produksi dan produktivitas. Jadi sempat terlontar masuk saja ke kelompok tani gitu kan siswa-siswanya. Maksudnya ya untuk memotivasi supaya tergugah bisa masuk ke dalam dunia pertanian. Kemudian Bapak Ibu, kami di Dinas Ketahanan Pangan itu lebih concern mengawal setelah ada panen dan barang pangan Bapak Ibu yang diproduksi dikawal oleh teman-teman Tambun, tugasnya apa setelah itu? Nah, ini tugas kami. Mungkin langsung ke slide 5 Mas. Ya, slide 4 dulu, slide 4. Ya, ini Pangan. Bapak Ibu, kalau udah bicara ketahanan pangan, itu kita bicara ketercukupan konsumsi pangan di suatu wilayah sampai ke tingkat individu perseorangan. Jadi cukup tidak hanya dikatakan Jawa Tengah surplus, Kabupaten Semarang surplus, itu belum tentu ketahanan pangannya tercapai. Tapi kalau sudah sampai kepada Bapak yang pakai baju biru ini, saya sudah cukup pangannya, jadi sudah sampai ke perseorangan. Ini yang kemudian kalau mayoritas semua guru di sini dari seluruh wilayah di Jawa Tengah ini baru mewakili unsur guru itu mengatakan bahwa saya sudah cukup pangannya. Dari sisi jumlah nggak kesulitan mengakses pangannya. Dari sisi kandungan gizinya juga tercukupi. Itu baru dikatakan bahwa ketahanan pangan sudah bisa terwujud di Jawa Tengah, di Kabupaten Semarang, sampai di tingkat yang paling bawah. Nah, ini makna ketahanan pangan. Sehingga Bapak Ibu, kalau bicara ketahanan pangan itu selalu terkait
dengan 3 aspek. Pertama, ketersediaan pangan yang diproduksi dari teman-teman di kawalan Istanbul. Di pilar 1. Nah, kemudian Bapak Ibu, seandainya di pilar 1 produksinya Pak Opik dan teman-teman petaninya tidak cukup, terus gimana untuk memenuhi itu? Nah, ini mungkin sedikit nyinggung ke guru ekonomi. Nah, karena pada saat bicara supply demand itu kan, kalau misalnya suplainya kurang, produksinya kurang, kemudian kebutuhan masyarakatnya tinggi, yang terjadi harga naik. Harga naik nanti akan mengganggu di pilar kedua, keterjangkauan pangan. Masyarakat yang pendapatannya terbatas, harga beras naik menjadi 15.000 per kilo, kemudian harga apalagi telur menjadi 30, harga daging ayam menjadi 40. Akhirnya kan orang akan terbatas daya belinya karena harga naik. Nah, disinilah kemudian perlu ada intervensi kebijakan yang menjamin supaya ketersediaan pangannya itu tercukupi, supaya harganya bisa turun. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Pak Opik sudah berusaha sekuat mungkin untuk mendorong produktivitas. Tetap saja belum mencukupi. Tadi sudah disebut ada yang memang kita nggak bisa selama ini mencukupi. Bawang putih sama kedelai. Nah, Bapak Ibu, akhirnya yang ditempuh oleh pemerintah memang kalau untuk urusan kedelai sama bawang putih itu saat ini ditempuh impor dari luar negeri. Nah, kemudian apakah kemudian semuanya itu harus impor luar negeri? Ada kondisi. Misalnya, kalau kebetulan di Jawa Tengah itu jarang ada defisit yang karena produksinya kurang, lebih defisit karena permintaannya meningkat. Karena Jawa Tengah itu selama ini termasuk 5 provinsi penumpu pangan nasional, Bapak Ibu. Dan terus Jawa Tengah itu gemar dipatok dinawi, kabeh dan dos dilanjut. Cuma yang butuh itu tidak hanya masyarakat Jawa Tengah. Ini sedikit ilmu ekonomi ya Bapak Ibu ya. Yang butuh itu termasuk Papua, Aceh, Kalimantan, Sulawesi yang tidak bisa ditanduri, cabai, sawah, dan yang lain-lain. Sehingga barang dari Jawa Tengah ini banyak yang kemudian melalui perdagangan bisnis to bisnis lari ke Papua, lari ke Kalimantan, lari ke Aceh. Ini kalau kemudian tidak dikendalikan, tapi kita nggak boleh melarang karena kita NKRI, kita NKRI nggak boleh. Pak Gub kemudian membuat kebijakan beras Jawa Tengah nggak boleh dijual ke Papua, nggak bisa. Nanti Papua makan apa? Kalau memang kita penumpu pangan dengan provinsi Jawa Timur, dengan provinsi Sumatera Selatan atau beras ya Lampung gitu. Jadi akhirnya yang harus dilakukan, dikendalikan adalah bagaimana supaya produksi beras Jawa Tengah diserap sebanyak-banyaknya untuk Jawa Tengah. Kemudian setelah itu baru sisanya
itu boleh keluar Jawa Tengah. Tapi gimana ya kontrolnya Bapak Ibu? Wong ini kan semuanya pelaku perdagangan semua. Kita pemerintah bukan pelaku perdagangan, kita regulator. Nah, sehingga mau tidak mau yang didorong adalah melalui kebijakan-kebijakan, misalnya peningkatan akses permodalan usaha. Para pelaku usaha pangan di Jawa Tengah itu dimudahkan cari modalnya, yang kemudian akhirnya dia bisa membeli untuk diperdagangkan sebanyak-banyaknya di Jawa Tengah. Karena dengan harga yang murah, dia punya modal yang besar. Ini Bapak Ibu, kenapa banyak lari keluar Jawa Tengah? Itu adalah karena harga di sana jauh lebih tinggi, lebih mahal. Berdagang untuk banyak Bapak Ibu. Nah, ini yang problem kaitan dengan keterjangkauan dan akses pangan. Jadi, tapi kemudian apa yang dilakukan dalam rangka keterjangkauan dan akses pangan bukan berarti pemerintah diam saja. Selain membuat regulasi tadi, ada ya langkah-langkah aksi yang diharapkan bisa menurunkan psikologis pasar. Contoh, gerakan pangan murah. Dan terus begitu harga naik tinggi, kita gambarin perang sama pedagang. Jadi program pemerintah nanti perang sama pedagang. Jadi kita jual murah-murah. Kalau sampai jual murah, kita punya instrumen atau alat untuk memurahkan harga itu. Pertama, itu adalah memotong rantai pasok. Memotong rantai pasok. Jadi gampang kita langsung ambil barangnya, dijual di gerakan pangan murah. Kemudian setelah itu otomatis harganya itu mesti akan berbeda dengan harga seandainya dijual melalui rantai pasok tengkulak 1, tengkulak 2, pasar pengencer, pasar distributor, pasar pengencer sampai 7 rantai kalau beras. Itu yang kita lakukan, ambil dari gapotan langsung dijual di gerakan pangan murah. Kemudian ada lagi instrumen berikutnya yang dari murah, itu adalah kita lakukan namanya subsidi transportasi. Nah, ini subsidi transportasi ini mungkin kami lebih banyak masuk di guru-guru ekonomi kayaknya. Subsidi transportasi ini digunakan untuk menekan biaya ongkos transport dari produsen gapotan ke lokasi. Dihitung oleh teman-teman, subsidi transportasi ini bisa mengurangi harga 1.000 sampai 2.000 per kilo. Bapak Ibu, ini kan sudah ada selisih harga yang murah. Nah, otomatis Bapak Ibu, kalau itu dimainkan gerakan pangan murah atau subsidi transport, itu maka kemudian masyarakat akan memperoleh kesempatan mengakses pangan dengan harga murah. Nah, otomatis kalau misalnya ini kita sediakan misalnya gerakan pangan murah serentak kecamatan se-Jawa Tengah, bisa saja berasnya yang keluar saat itu bisa sampai 500 ton. Kalau seluruh Jawa Tengah serentak ya. Otomatis kebutuhan beras saat itu sudah terpenuhi dari gerakan pangan murah. Ini yang kemudian psikologis pasar yang jual di pengencer pasar-pasar itu yang tadi melalui rantai 7 rantai itu kan karena masyarakat mungkin dalam seminggu 2 minggu tidak akan belanja beras dulu, maka kemudian dia otomatis pembeli pasar kurang. Kalau pembeli pasar kurang, maka kemudian otomatis pedagang yang mau nggak mau membawa mendongeng harga. Nah, ini yang kami lakukan Bapak Ibu untuk keterjangkauan dan akses pangan, ya. Terus kemudian ada juga subsidi harga yang sudah kami sampaikan, juga prinsipnya sama. Berikutnya pilar ketiga, pemanfaatan tanah.
ini lebih kepada mungkin semua guru ini terlibat karena lebih pada pendidikan karakter, bukan teknis. Pemanfaatan pangan itu berkaitan dengan pola konsumsi pangan, berkaitan dengan penganekaragaman pangan, berkaitan dengan keamanan pangan. Ini pendidikan karakter yang lebih menonjol diharapkan peran dari Bapak Ibu semuanya. Dan untuk mendukung pilar ketiga ini, Bapak Ibu, kami sebelum ini sudah melakukan Zoom dengan seluruh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA, SMK se-Jawa Tengah. Zoom waktu itu tentang pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman. Jadi prinsipnya bahwa kenyang tidak harus dari beras padi. Kasihan Pak Opik ini suruh nyari luas tanam tanam TT sama Kementerian Pertanian untuk padi berapa juta hektar? 1,3 juta hektar. Suruh nambah luas tanam sawah, uangnya tak uang setiap begitu. Tapi kalau Bapak Ibu menerapkan prinsip B2SA atau beragam bergizi seimbang dan aman, kenyang tidak harus beras padi. Kenyang itu sumber karbo itu banyak, bisa dari singkong, bisa dari apalagi jagung, elorangga, sukun, sorghum, orang itu atau alasya itu semua bisa jadi sumber karbo bahkan yang lebih sehat. Nah ini indikator pendidikan karakter ya Ibu ya. Lebih sehat kenapa? Karena ubi-ubian tadi yang disebut tadi Ibu, itu kandungan gula glikogennya separuhnya beras padi. Diabetes mellitus itu akan tertolong seandainya panjenengan merubah pola konsumsinya ke beras non padi. Ini bukan promo, bukan omong doang. Saya sudah membuktikan, bukan saya, tapi di keluarga saya. Di keluarga saya ada yang terdeteksi sudah pre-DM, sudah HbA1c-nya itu 6,3, DM itu 6,5. Ini sudah pre-DM. Coba Bapak nanti setelah kondur, cek HbA1c aja. Nggak usah mungkin yang sebelum sebelum puasa nggak usah 3 bulan sekali HbA1c itu justru menunjukkan anak kita enggak. Nanti kalau nggak pakai puasa itu bisa banyak faktor. HbA1c cek Ibu 6,3 sudah pre-DM, 6,5 itu DM, 5,7 itu batas tinggi normal, tapi belum pre-DM. Keluarga saya itu sudah pre-DM 6,3, Ibu. Setelah saya tahu dan saya dorong untuk konsumsi beras analog dari jagung singkong. Mantap. Saat ini ada beras jagung singkong yang persis rasanya maupun bentuknya seperti beras padi. Rasanya Bu sama rasanya. Rasanya ya gitu Nggih. Oh, mantap Bu. Lebih wangi Pak. Oh nggih. Karena ada singkong dan jagungnya itu Pak. Memang lebih wangi. Itu kemudian konsumsi itu Bapak Ibu nggak makan nasi sama sekali dan merubah pola hidup. Nah ini jangan lupa, tidak hanya makan ya, tapi pola hidup. Untuk sehat itu juga perlu pola hidup satu, gerak. Bapak Ibu gerak itu penting olahraga. Gerak itu butuh seminggu pisang. Upayakan setiap hari butuh kita setengah jam jalan kaki. Seperti saya jalan itu jalan kaki setiap hari 30 menit. Setelah itu Bapak Ibu tidak ngemil karbo. Boleh ngemil, tapi
Biasanya ki Mas KS ki sing mil ki jane. Mas KS ki sing seblak. Itu boleh di antara itu, tapi bukan mungkin ya, misalnya roti mani, roti regal, kemudian roti yang sambil nonton TV. KS. Kemudian Mantap Mas KS, keren. tepung gitu ya. Nah, itu kan nggak rasa lebih. Dan itu setiap kali nonton TV misalnya gitu. Setelah ini dibuka Bapak Ibu, 1 tahun tanpa obat itu langsung turun HP anak usianya menjadi 5,7. Sudah normal sekali masih batas tinggi tanpa obat. Terus merubah pola konsumsi pangan, merubah pola hidup. Ini kalau ilmu yang ketiga ini berlaku untuk semua guru dan siswa. Makanya ini tidak ada mengenal ilmu fisika, biologi, kimia. Karena Bapak Ibu sebagai individu juga perlu sehat. Pasti Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya pilar ketiga yang penting juga kaitan dengan pendidikan karakter itu adalah keamanan pangan. Kita nggak akan sehat Bapak Ibu kalau pangan yang dikonsumsi kita nggak aman. Contoh yang sekarang sedang gencar banget makan bergizi gratis, itu kan banyak yang keracunan. Bapak Pak di sekolah pendidikan yang ini sudah pernah mengalami keracunan? Beres. Semoga janganlah Bu. Semoga jangan. Cung ngambang, Bang, cung nembang. KS jengririn nembang. Itu juga karena pangan yang tidak aman keracunan itu. Nah, keracunan yang di FBG itu adalah keracunan pangan yang disebabkan oleh mikrobiologi, sehingga langsung tak pusing gitu. Itu mikroba seperti bakteri gitu ya. Ini karena tidak memenuhi standar higienis sanitasi. Makanya sebenarnya pada saat awal berdirinya EPG, saya kebetulan agak membidani. Setelah sekarang saya level ke sekretariatnya, saya sudah ngomong Dinkes itu tanggung jawabnya di higienis sanitasi dapur, tidak hanya di sasaran ibu hamil. Saya ngomong gitu. Tapi memang kewenangan higienis sanitasi SLKS ini ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bukan di Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi biasanya cuma dorong-dorong aja, ayo cek SLKS-nya gitu. Tampaknya ini belum bergerak masif. Nah ini yang kemudian banyak dapur SPTG yang kalau dicek mungkin yang awalnya mengalami keracunan tadi belum memenuhi standar higienis sanitasi. Karena satu, mungkin airnya yang digunakan air sumur yang kena cemarannya ada cemaran E. coli-nya, mulus. Satu, airnya. Yang kedua, cara ngolahnya mungkin juga kurang bersih. Kemudian yang berikutnya bahan bakunya bisa saja ini dapur itu sudah punya langganan suppliernya, daging dari Pak A, telur dari Pak B gitu ya. Tapi kalau daging apakah bisa dijamin? Nah, ini harus tahu dapurnya ini. Apakah daging itu benar-benar daging yang baru disembelih atau sudah beda banget? Mungkin tidak terlalu lama dari jeda waktu sembelih gitu ya. Karena dapur itu baru cetek kompor itu jam 1 dini hari. Dia masak jam 1, jam 2, jam 5 sudah harus selesai. Kemudian mulai plating, naruh di depan tempat. Nah, plating ini jam 7 sudah harus distribusi. Jadi ada jeda waktu
datangnya barang yang daging misalnya itu dari blok sore batur dalam dana, tapi sudah nggak punya tempat pendingin, nyimpennya dibiarkan sampai jam 1 dini hari. Pikirnya mungkin tak bumbu disik wae, diungkep sik bumbu besok tinggal sreng gitu ya. Nah, tapi ini kan tidak disimpan di suhu ruang, tetap saja bakteri muncul. Nah ini yang kayak gini berkontaminasi muncul. Jadi ini penting juga keamanan pangan. Ini konteksnya dapur. Kemudian untuk kita semua ini, Bapak Ibu semua, individu kita semua juga harus tahu keamanan pangan, Bapak Ibu. Panjenengan sudah besok bahwa pangan yang beredar di pasar itu banyak yang belum memenuhi standar keamanan pangan. Hasil dari cek teman-teman kami pengawas keamanan pangan keliling, kami selalu keliling ke pasar, ke mall, ke produsen. Yang sering ditemukan tidak aman itu pertama adalah paling sering cabai pestisidanya selalu di atas BMM. Pestisida di atas BMM kemudian masuk ke tubuh kita kalau tidak dipreparasi dengan baik, dicuci atau direndam dengan garam. Sementara kalau catering bayar masak 3.000 kan nggak mungkin sepaket itu, ya mungkin sebenarnya sekarang gitu masak. Padahal masih ada pestisidanya, itu yang nggak bisa. Cabai, yang kedua kubis. Banyak kubis yang mengandung bakteri koli juga, karena kubis itu dicuci pakai air seringnya itu adalah di mana tuh di kalau produksi itu di air kali mengalir, semua mengalir seperti itu. Tapi di pasar jualnya pun kadang digelar di bawah, belum tentu di bawah itu juga higienis. Bisa saja terkontaminasi juga bakteri juga. Itu yang sayuran itu. Sekarang lauk, tahu banyak yang bercampur formalin. Hati-hati. Formalin itu harusnya untuk standar kesehatan itu 0. Tapi teman kami menemukan formalin yang ppm-nya lebih dari 50 bahkan sampai 100. Ada. Jadi yang sering menggunakan formalin adalah tahu, kemudian teri yang kering, teri asin, kemudian cumi kering, itu sering sekali pakai formalin. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Itu kasusnya beda dengan cemaran mikroba tadi. Gak akan ada mules, gak akan ada pusing. Tapi nanti umur kita di 40, kalau dengan suka sekali dengan perih, dengan gesek, dengan tadi makanan tadi yang tidak dicek keamanannya, tahu-tahu sewu sudah gangguan CA, kalau ibu CA payudara, bapak CA prostat, kemudian ada CA mungkin yang lain, macam CA. Itu dari konsumsi pangan yang tidak aman, terkontaminasi cemaran kimia. Jadi bukan sekarang terus gimana kalau pangan-pangan yang tidak aman ini beredar, itu maka tugas ini dari sisi pendidikan, selain pendidikan karakter tadi, Bapak Ibu kalau yang fisika, fisiknya bisa itu mungkin saya juga dengan OPEC didorong, yuk ikut ngecek keamanan pangan, benar nggak gitu, mengandung ini gitu. Iya, sederhana, ada alatnya, rapid test kitnya ada Pak, Bapak Ibu. Kalau kan panjenengan negara itu beli rapid test kit untuk cek pestisida, cek formalin. Nah, siswa panjenengan juga kadang-kadang dilakukan
membantu kami pemerintah. Seandainya iya ada, langsung koordinasi dengan kami aja. Terus kemudian kami akan langsung telusuri sambil menjadikan juga mengedukasi ke anak-anak. Begini loh, biasanya sampai bodi ini orang sehat, ini loh teringin orang sehat apa normalnya. Saya kira sebelum kami tahu, jangan ya. Tapi tahunya, tahu cari tahu yang sehat. Lalu sekarang pertanyaannya, gimana tahunya tahu yang sehat? Makanya saya katakan tahu yang berformalin dengan tahu yang tidak berformalin. Nanti akan tahu sendiri. Kami sudah tahu sih Pak. Kalau yang berformalin itu teksturnya tuh kenyal, kayak karet atau sedikit tahu itu. Tapi kalau yang tidak berformalin itu tetap itu yang sangat apa? Itu tidak berformalin. Jadi ini penting pilar ketiga ini, Bapak Ibu, kaitan dengan keamanan pangan. Tadi baru kita tentang tahu, kemudian teri, kemudian sayuran. Ada lagi yang lain, kerupuk. Yola Bu, sukaan. Angel. Ulang mukul. Tampuk. Oke, kerupuk kita benar suka kerupuk Arab. Apa kerupuk gendar sama gendar. Kerupuk gendar, banyak yang untuk renyahnya gendar itu menggunakan borax. Pedagang itu nakal karena dia itu ingin dapat untung banyak, modalnya sedikit. Jadi akhirnya cara itu tadi gendar tadi ya. Berikutnya kerupuk yang berwarnanya jreng, pinggirnya itu merah menjreng, kuning menjreng. Itu pakai apa Bapak Ibu? Pakai pewarna tekstil. Nah, pewarna tekstil untuk baju kita kalau menjreng bagus ya. Eye catching ya, kalau orang bilang eye catching gitu yang merah itu benar eye catching kalau orang merah. Tapi kalau untuk makan nggak bisa itu. Itu ada bahan pangan tambahan yang harusnya dimaksudkan itu aman. Tapi ini banyak yang saya bilangkan sehingga ini sebenarnya kita sudah punya PR besar, Bapak Ibu, bagaimana satu mengedukasi produsen, yang kedua mengawasi secara efektif, yang ketiga mengedukasi konsumsinya. 1 jam ya, 1 jam. 1 jam. Set. Kira-kira itu 3 pilar yang penting yang 1 jam ini kan. harus sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Puzzle. Kalau yang lain-lain ini mungkin lebih kepada data-data yang mungkin fakta-fakta ya. Coba yang tadi kami ngomong tentang harga desain berapa ya yang ada itu Pak, yang ada kondisi harga di slide terus mungkin ini kondisi produksi. Lanjut ini pola konsumsi ini masih gede-gede tadi ya Ibu ya, pola konsumsi ya masih banyak konsumsi yang kurang, bumi-bumian, biji-bijian dan kacang-kacangan kurang. Lanjut aja. Ini Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan bahwa ini ilmu ekonomi banget Bapak Ibu. Ilmu ekonomi banget. Bapak Ibu, tadi kondisi harga yang naik turun Bapak Ibu itu terpantau oleh BPS. BPS selalu memantau naik turunnya harga pangan terutama karena ini inflasi juga dipengaruhi oleh faktor dari naik turunnya harga pangan, namanya volatile food. Ini yang dipantau oleh BPS ini kami hanya menampilkan bahwa pantauan BPS ada kadang yang komoditas pangan itu memberikan andil terhadap inflasi. Ini ilmu
makroekonomi. Jadi bawang merah ini sempat di bulan Agustus memberikan andil 0,29%. Kemudian beras 0,12%, minyak goreng 0,12%. Kalau cara hitungnya gimana? Yang tanya BPS, saya nggak benar. Tapi ini hanya contoh bahwa volatil food itu atau pangan bisa menjadi penyebab inflasi. Kemudian kadang juga pangan bisa menjadi pendorong inflasi, turun harga. Contoh di kanan itu deflasi, cabai rawit itu harganya turun 0,1%, bawang putih turun 0,06%, daging ayam ras 0,04%. Hanya bukan urusan pangan ya. Dan ini menunjukkan bahwa pangan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Baik, ini contoh. Dan selanjutnya setelah di faktor seperti ini, apa yang dilakukan? Nah, tadi yang kami maksud keterjangkauan harga harus segera dijaga. Jangan sampai naiknya berlebihan banget sehingga kemudian masyarakat tidak bisa beli. Turunlah kami dengan gerakan pangan murah salah satunya. Ini contoh yang data-data yang berkaitan dengan ekonomi. Nanti mungkin ada lagi mas. Ini contoh ini kemarin ini juga pantauan BPS, Bapak Ibu. Pada saat ada kabupaten-kabupaten yang mengalami indeks peningkatan harga tinggi, ini dipantau oleh BPS. Mana saja yang mengalami peningkatan harga tinggi? Ini dibuat frekuensi dari Januari sampai dengan September 2025. Ini Purworejo paling sering naik jet di Purworejo. Oh, Bapak Ibu dari Purworejo, ya, nggak sadar ya Bu ya. Kalau harganya jet-jetnya gitu Ibu ya. Tahunya apa belanja aja gitu. Tapi kalau dipantau BPS, sebenarnya kayak gini Bu. Magelang juga sering, kota Magelang. Ini dipakati naik frekuensinya. IPH tinggi dibanding indeks perkembangan harga. Kemudian seterusnya sampai terakhir Baliga relatif stabil karena hanya satu kali. Ini juga satu contoh bagaimana pangan dipantau kaitan dengan ekonomi, indeks perkembangan harga. Kami harus Oke. Kami hanya membantu dengan Purworejo sering ada IPH tinggi, kami harus masuk ke Purworejo, tidak saja. Kami masuk BPM, mana koordinasi dan seterusnya. Kemudian, Kebumen, misalnya, perlu juga. Tapi yang kecil-kecil ya mungkin tidak terlalu sering frekuensinya masuk ke sana. Itu instrumen kami untuk bisa meredam kenaikan harga. Lanjut mungkin. Ini pantauan harga yang ada di kami di panen harga. Kami pantau, Ibu, juga seandainya ini kan ada tingkat produsen, tingkat konsumen. Ibu, harga di tingkat produsen dan tingkat konsumen bedanya apa? Tingkat produsen berarti harga